Halo teman-teman, selamat datang di channel seri detektif kriminal. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, karena kedepannya saya akan membagikan banyak cerita kriminal lainnya. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah kasus kriminal yang terjadi di Korea Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Dan kejadian ini korbannya ada 3 orang, yaitu 1 orang wanita berusia 60 tahun dan 2 orang anak gadisnya yang berusia sekitar 20 tahunan. Kasus ini berawal dari seorang laki-laki yang bernama Kim Tae-yun. Kim Tae-yun ini lahir di tahun 1996 dan umurnya sekitar 25 tahunan ya, masih muda. Si Kim Tae-yun ini mempunyai hobi bermain game online, terutama yang bernama League of Legends. Dan pada bulan Desember tahun 2020, jadi beberapa bulan sebelum kejadian, si Kim Tae-yun ini mengadakan pertemuan dengan teman-temannya sesama gamer. Dan di pertemuan itu, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis yang kita sebut saja bernama Ari. Ari ini berumur 1 tahun lebih tua daripada si Kim Tae-yun, dan dia seorang pekerja kantoran. Lalu kemudian setelah pertemuan itu, rupanya si Kim Tae-yun ini menaruh perhatian ya kepada Ari. Sepertinya dia mulai tertarik, dan kemudian dia berusaha untuk mendekati Ari. Karena Arinya merasa tidak tertarik sama sekali ya, mungkin karena latar belakangnya Kim Tae-yun yang mungkin cuma seorang pekerja bangunan. Akhirnya si Ari menolak. Jadi setiap si Kim Tae-yun ini mendekati Ari, meneleponnya, mengajak keluar, dia selalu menolak. Dan nomor handphonenya si Kim Tae-yun ini diblokir. Dan kemudian si Kim Tae-yun tidak menyerah. Dia berusaha mencari info alamat rumah si Ari. Dan dia mendapatkan alamat rumah si Ari, teman-teman, tapi dari media sosialnya si Ari. Jadi si Ari ini tidak pernah memberikan alamat rumahnya kepada teman-teman online-nya. Tapi si Ari ini memposting sebuah foto paket di media sosialnya, dan di foto paket itu ada alamat rumahnya si Ari. Dan karena itu si Kim Tae-yun bisa mendapatkan alamat rumah si Ari. Dia lalu kemudian mendatangi apartemen si Ari di daerah Nowon-gu, dan dia menunggu si Ari pulang kerja. Si Ari ini seorang pekerja kantoran. Jadi ketika dia pulang kerja, dia melihat si Kim Tae-yun, dia kaget. Loh, mungkin si Ari berpikir, saya tidak pernah ngasih alamat ya kok, tapi anak ini bisa ada di sini. Oh, mungkin akhirnya si Ari mungkin berpikir cuma kebetulan. Tetapi di hari-hari berikutnya, kejadian ini terus berulang. Si Kim Tae-yun ini nongol terus ke apartemennya si Ari dan menunggunya pulang dari kerja, terus menerus. Akhirnya lama-lama si Ari merasa tidak nyaman dan ketakutan. Setiap melihat si Kim Tae-yun, si Ari ini berusaha menghindar, dan dia bahkan menutupi wajahnya, bahkan kadang-kadang lari, memutar lewat pintu belakang. Dan si Ari ini juga menceritakan kalau ada seorang penguntit kepada orang tuanya dan juga kepada teman-temannya. Kalau di depan apartemennya ini selalu ada pria yang menunggunya. Lalu kemudian karena merasa dihindari terus-menerus oleh si Ari, mungkin si Kim Tae-yun merasa sakit hati dan kemudian dia timbul rasa benci. Setelah itu pada tanggal 23 Maret tahun 2021, si Kim Tae-yun pergi ke sebuah toko. Ternyata di dalam toko itu dia mencuri senjata. Dan kemudian pada pukul 17 atau jam 5 sore, si Kim Tae-yun ini pergi ke sebuah warnet. Di warnet itu si Kim Tae-yun mencari membuka peta dan mencari beberapa info tentang bagaimana cara membunuh orang dengan cepat. Setelah itu si Kim Tae-yun pada pukul 17:20 atau 20 sampai 30 menit kemudian dia keluar dari warnet itu dan berjalan menuju ke apartemen si Ari. Teman-teman, untuk masuk ke sebuah apartemen itu kan dibutuhkan kunci akses, dan itu sudah dipikirkan oleh si Kim Tae-yun. Kim Tae-yun
berpura-pura menjadi seorang petugas paket. Jadi Kim Tae-yun itu membawa tas ransel putih dan di dalamnya berisi baju ganti. Lalu Kim Tae-yun berganti baju dan kemudian dia berpura-pura menjadi petugas paket dan dia berhasil untuk sampai di depan rumah si Ari. Dan kebetulan di rumah itu ada adiknya si Ari. Lalu adiknya si Ari itu sempat berkata untuk meletakkan paketnya di luar saja, tetapi si Kim Tae-yun pura-pura tidak mendengarnya. Dan kemudian ketika adiknya si Ari ini membuka pintu, si Kim Tae-yun lalu menerobos masuk dan kemudian langsung menusukkan senjatanya ke leher si Ari. Maksud saya ke leher adiknya si Ari. Dan kemudian adiknya langsung meninggal, tetapi si Kim Tae-yun tidak melarikan diri. Dia malah duduk santai dan makan makanan di situ serta minum bir. 4-5 jam kemudian, sekitar pukul 10:30 malam, ada suara kaki masuk ke dalam apartemen. Dan ternyata itu adalah ibu dari si Ari. Oleh si Kim Tae-yun, ibunya langsung dieksekusi juga dan meninggal. Setelah itu Kim Tae-yun tetap tidak melarikan diri. Dia masih menunggu si Ari pulang. 1 jam kemudian, sekitar pukul 11:30 malam, si Ari pulang dan Kim Tae-yun pun berhasil melakukan pembunuhan terakhirnya. Dia mengeksekusi si Ari. Tetapi sebelum itu dia juga sempat menghapus semua kontak di handphonenya si Ari dan juga beberapa chat ya dihapus oleh si Kim Tae-yun. Mungkin dia berencana untuk menghilangkan jejak. Tetapi anehnya si Kim Tae-yun tetap tidak pergi dari apartemen itu dan tetap tinggal bersama dengan korban-korbannya. 2 hari kemudian, ada seorang teman dari si Ari ya, mungkin yang berhubungan dekat dengan Ari, berusaha mengontak Ari tapi tidak berhasil. Akhirnya temannya ini lapor ke polisi. Pak polisi, saya minta tolong untuk rumah teman saya untuk diperiksa. Karena 2 hari ini saya tidak bisa menghubungi teman saya. Akhirnya polisi pun datang dan memeriksa ke rumah Ari. Dan di sana polisi menemukan si Kim Tae-yun terluka parah. Ternyata Kim Tae-yun ini berusaha untuk bunuh diri dengan melukai dirinya sendiri, tetapi tidak berhasil. Akhirnya oleh polisi, si Kim Tae-yun ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Lalu pada tanggal 1 April tahun 2021, keluarga si Kim Tae-yun di Gangnam terpaksa mengungsi atau pindah keluar kota karena rumahnya disita dan digeledah oleh polisi, mungkin untuk menemukan beberapa bukti tentang rencana Kim Tae-yun ini ya, melakukan kejahatan. Lalu setelah itu, pada tanggal 4 April setelah Kim Tae-yun selesai dioperasi, Kim Tae-yun langsung ditangkap dan pada tanggal 5 April wajahnya diekspos ke media. Sebenarnya di Korea itu untuk kejahatan biasanya wajah kriminalnya itu jarang diekspos. Tetapi karena yang sudah dilakukan oleh Kim Tae-yun ini mungkin sudah keterlaluan, akhirnya wajahnya diekspos ke media. Tetapi teman-teman, si Kim Tae-yun ini memang sudah pede. Dia malah menampakkan wajahnya, dia membuka maskernya, dan di depan kamera dia malah berlutut dan meminta maaf kepada keluarga yang ditinggalkannya. Teman-teman, kenapa kok kasus stalking ini terlambat untuk dilaporkan atau mungkin tidak dilaporkan oleh korbannya? Karena undang-undang tentang stalking ini baru disahkan pada bulan September tahun 2021. Jadi, pada waktu kejadian undang-undang ini belum sah. Jadi, kalau ada orang atau korban melapor, itu mungkin hanya didenda. Dan kemudian, teman-teman, ternyata si Kim Tae-yun ini bukan seorang psikopat. Menurut ahli kriminal di Korea sana, Kim Tae-yun ini mempunyai kecenderungan antisosial dan intelektualnya agak rendah. Teman-teman, akhirnya si Kim Tae-yun ini dihukum mati, tetapi karena hukuman mati di Korea sudah ditiadakan, akhirnya hukumannya diganti hukuman seumur hidup. Oke teman-teman,
Dari kasus ini kita belajar jangan sembarang untuk berteman dengan seseorang dari dunia maya yang tidak kita kenali. Sebelum itu, kita harus benar-benar berkenalan dengan orang itu atau mengenal pribadinya atau membawa teman. Pokoknya kalian harus hati-hati terhadap dunia maya. Jangan sembarangan juga memposting hal-hal pribadi kalian di dunia maya. Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe, karena kedepannya saya akan membagikan banyak cerita menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.